Jang Hee-bin merupakan salah satu tokoh wanita paling terkenal dari dinasti Joseon. Dia digambarkan sebagai wanita paling cantik pada zamannya. Bahkan kecantikan dan pesonanya beberapa kali disebut dalam manuskrip sejarah Annals of Joseon. Masyarakat Korea mengenalnya dengan nama Jang Ok-jung. Ia merupakan selir kesayangan Raja Sukjong yang berhasil menduduki tahta Ratu Joseon. Bagi masyarakat Korea, cerita tentang kehidupan Jang Ok-jung layaknya seperti cerita rakyat yang diceritakan secara turun-temurun. Karena keberhasilannya memikat hati raja, ia kerap digambarkan sebagai wanita yang penuh ambisi dan haus akan kekuasaan. Sampai saat ini, cerita tentang kehidupannya telah banyak diadaptasi melalui berbagai karya sastra termasuk film dan drama. Jang Hee-bin memiliki nama asli Jang Ok-jung. Ia lahir pada 3 November 1659. Jang Hee-bin merupakan putri dari Jang Hyong dengan istri keduanya yaitu Nyonya Yun. Ia berasal dari klan Indongjang yang merupakan keluarga Chung-in atau kelas menengah. Ayah Jang Ok-jung sendiri merupakan seorang penerjemah sekaligus seorang pedagang. Keluarganya menjadi kaya melalui perdagangan saat ayahnya menemani kedutaan besar di Cina. Tidak ada catatan pasti kapan dan bagaimana Jang Hee-bin memasuki istana. Beberapa sejarawan berasumsi bahwa Jang Hee-bin menjadi pelayan di istana karena dirinya kehilangan sang ayah pada usia muda dan kemudian kesulitan untuk mencari nafkah. Pendapat lain mengatakan bahwa Jang Hee-bin memasuki istana atas saran dari sepupu ayahnya yang juga memiliki seorang putri yang menjadi pelayan di istana sebelum ayah dari Jang Hee-bin meninggal dunia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa keluarga Jang Ok-jung memiliki hubungan dengan fraksi Namin atau fraksi selatan yang pada awal kepemimpinan Raja Sukjong memiliki pengaruh besar di pemerintahan. Namun, pada tahun 1680, fraksi Namin digulingkan dan digantikan oleh fraksi Soin atau fraksi Barat yang didukung oleh Ratu Myeongsong yang merupakan ibunda dari Raja Sukjong. Dalam catatan sejarah Raja Sukjong, Jang Ok-jung tercatat memasuki istana sebelum mengepang rambutnya sendiri, atau dapat diartikan bahwa ia memasuki istana di usia yang sangat muda dan kemudian dibesarkan di istana. Atas rekomendasi dari Pangeran Dongpyeong atau sepupu pertama Raja Sukjong, Jang Ok-jung kemudian menjadi dayang untuk Ibu Suri Jangryol yang merupakan buyut tiri dari Raja Sukjong. Saat Raja Sukjong mengunjungi Ibu Suri Jangryol, ia melihat Jang Ok-jung dan kemudian menjadi tergila-gila dengan kecantikan Jang Ok-jung. Raja Sukjong kemudian memberinya pangkat sanggung atau dayang yang disukai oleh raja. Pada saat itu, terdapat dua fraksi besar yang berpengaruh di istana, yaitu fraksi Namin atau fraksi selatan dan fraksi Soin atau fraksi barat. Karena banyaknya perselisihan di internal fraksi Soin, akhirnya pada tahun 1680, fraksi Soin terbagi menjadi dua, yaitu fraksi barat Noron dan fraksi barat Soron. Ibunda raja yang berasal dari fraksi Soin khawatir jika Jang Ok-jung akan mempengaruhi Raja Sukjong untuk mendukung Ibu Suri Jangryol yang berasal dari fraksi Namin. Akhirnya, atas perintah dari Ratu Myeongsong, Jang Ok-jung dikirim keluar istana. Pada tahun 1683, Ratu Myeongsong meninggal dunia. Dan kemudian, pada tahun 1686, Ratu Min In-hyun yang merupakan permaisuri dari Raja Sukjong mengizinkan Jang Ok-jung untuk kembali ke istana. Dan di tahun yang sama, ia diangkat menjadi selir Raja Sukjong dengan pangkat Sukwon. Setelah melahirkan putra pertama raja yaitu Pangeran Yiyun, pada tahun 1688, pangkat Ok-jung dinaikkan menjadi Suyi atau selir tingkat 2. Raja sangat senang atas kelahiran putra pertamanya dari selir yang sangat ia cintai dan berniat memberikan gelar putra mahkota pada putra pertamanya. Fraksi Namin yang merupakan fraksi pendukung Jang Ok-jung mendesak raja untuk mengakui Yiyun sebagai putra mahkota. Desakan dari fraksi Namin tersebut sejalan dengan keinginan raja yang menginginkan putra Jang Ok-jung menjadi putra mahkota. Raja kemudian meminta Ratu In-hyun untuk mengadopsi Pangeran Yiyun sebagai putranya.
sebagaimana tradisi pada saat itu. Namun, hal itu ditentang oleh fraksi Noron yang merupakan fraksi pendukung Ratu Min In Hyun dengan alasan pengangkatan putra Hibin sebagai putra mahkota sangatlah tidak pantas, mengingat Ratu In Hyun masih muda dan masih mungkin untuk memiliki keturunan yang sah. Hal itu membuat Raja Sukjong murka dan berujung pada penggulingan Ratu In Hyun pada tahun 1688. Ratu In Hyun kemudian dikirim ke pengasingan dan pemimpin fraksi Noron yaitu Song Siol dihukum mati karena telah menentang raja. Raja mengeluarkan fraksi Noron dari ranah politik dan kemudian membawa fraksi Namin kembali ke pemerintahan. Peristiwa pembersihan fraksi Barat Noron oleh raja disebut Gisa Hwanggu. Di tahun yang sama dengan penggulingan Ratu In Hyun, Jang Ok-jung dianugerahi pangkat Bin, yang merupakan pangkat tertinggi wanita raja setelah ratu, dengan awalan Hui yang berarti cantik. Hal ini menjadikan Jang Hibin sebagai wanita dengan pangkat tertinggi kedua setelah ratu. Setelah penggulingan Ratu In Hyun, Jang Hibin resmi diangkat menjadi Ratu Joseon. Seiring berjalannya waktu, Raja Sukjong mulai merasa terganggu dengan pengaruh fraksi Namin dan keluarga Jang di pemerintahan. Pada tahun 1694, Ratu Jang Ok-jung mulai kehilangan dukungan dari Raja Sukjong, apalagi setelah raja mulai tertarik dengan selir Choi yang dengan terang-terangan mendukung pengembalian Ratu Min In Hyun ke posisinya semula. Raja Sukjong mulai merasa bersalah karena sikap temperamentalnya menggulingkan Ratu Min In Hyun. Kemudian anggota fraksi Noron membuat petisi untuk mengembalikan Ratu Min In Hyun. Namun fraksi Namin meminta raja untuk menghukum fraksi Noron atas tuduhan merencanakan pengembalian ratu yang digulingkan. Tak disangka hal itu menjadi bumerang bagi fraksi Namin dan Ratu Jang Hibin. Raja Sukjong menjadi marah karena niat fraksi Namin yang ingin memberantas fraksi Barat Noron dengan berbagai tuduhan palsu dan berujung pada pengusiran fraksi Namin dari pemerintahan. Selain itu, kakak Jang Ok-jung yaitu Jang Hee-jae turut diasingkan. Setelah kejadian pembersihan itu, fraksi Namin benar-benar jatuh dan tidak pernah bisa kembali ke pemerintahan. Peristiwa pembersihan fraksi Namin tersebut disebut Gapsul Hwanggu. Setelah pengusiran fraksi Namin, pemerintahan didominasi oleh Partai Barat Soron dan raja kembali memulihkan fraksi Noron ke ranah politik. Pemerintahan kembali dikuasai oleh fraksi Barat Noron dan fraksi Barat Soron. Sebagai akibat dari peristiwa Gapsul Hwanggu, raja menurunkan Ratu Jang Hibin dari posisi ratu ke posisinya semula, yaitu selir Hibin, dan mengangkat kembali Min In Hyun sebagai Ratu Joseon. Pengangkatan kembali Ratu Min In Hyun tersebut didukung oleh fraksi Noron. Namun, fraksi Soron menentang keputusan raja tersebut karena menurut fraksi Soron, Jang Hibin lebih berharga dibandingkan dengan Min In Hyun karena ia adalah ibu dari putra mahkota. Belakangan, fraksi Soron akan mendukung Pangeran Yiyun yang merupakan putra Jang Ok-jung sebagai penerus tahta, sedangkan fraksi Noron akan mendukung Pangeran Yoning yaitu putra Choi Suk-bin untuk meneruskan tahta kerajaan. Pada tahun 1701, Ratu Min In Hyun meninggal dunia. Konon penyebab meninggalnya Ratu In Hyun karena pengaruh ilmu hitam yang didalangi oleh Jang Ok-jung. Raja Sukjong bermimpi didatangi oleh Ratu Min In Hyun yang menggunakan sobok putih berlumuran darah. Ia menunjuk ke arah paviliun Jang Hibin. Raja langsung terbangun dan memergoki Jang Hibin bersama seorang saman tengah merayakan keberhasilan mereka mengguna-gunai Ratu In Hyun. Raja menjadi murka dan langsung menghukum mati keluarga Jang dan semua orang yang terlibat. Meskipun raja sangat menyayangi Jang Hibin, raja tetap memberi hukuman mati pada Jang Hibin. Fraksi Soron yang mendukung putra mahkota Yiyun memohon kepada raja untuk mengampuni Jang Hibin dengan alasan bahwa Jang Hibin adalah ibu dari putra mahkota. Namun raja tidak tergerak dan bersikukuh dengan keputusannya. Raja pun memecat beberapa pemimpin fraksi Soron dan menghukum mati para pendukung Jang Ok-jung, termasuk para dayang yang setia pada Jang Ok-jung. Tercatat sekitar 1.700 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Pada 7 November 1701, Raja Sukjong mengeluarkan dekrit yang melarang setiap selir untuk menjadi ratu. Dan 2 hari kemudian, yaitu pada 9 November 1701,
Jang Hibin dieksekusi dengan meminum racun di kediamannya di istana Changdeok. Pada saat itu, Jang Hibin berusia 42 tahun dan saat kematiannya bergelar Hibin. Itulah alasan mengapa Jang Ok-jung terkenal dengan nama Jang Hibin, karena gelar Hibin adalah gelar terakhir yang disandangnya sebelum kematiannya. Dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Sukjong tersebut tidak pernah dicabut sampai keruntuhan dinasti Joseon. Hal ini membuat Jang Hibin menjadi selir terakhir yang berhasil sampai ke posisi ratu, dan satu-satunya wanita dari kelas menengah yang berhasil menjadi Ratu Joseon. Jang Hibin kemudian dimakamkan di Munhyongri, kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi. Namun, pada tahun 1969, makam Jang Hibin dipindahkan ke Soreng dekat dengan Myeongrang karena menghalangi rencana perluasan kota oleh pemerintah. Saat ini, situs pemakaman Jang Hibin dikenal dengan nama Daebinmyo. Setelah Raja Sukjong meninggal, yaitu pada tahun 1720, tahta dilanjutkan oleh putra Jang Hibin, yaitu Pangeran Yiyun, yang kemudian bergelar Raja Gyeongjong. Di bawah pemerintahan Raja Gyeongjong, Jang Hibin diberi gelar Anumerta, Nyonya Oksan, selir agung istana dari klan Indongjang.